sama, namanya folder page. Jadi nggak usah ya, kalau misalnya mengganti di sini. Kemarin mungkin saya cuma contohkan aja, tapi untuk best practice-nya untuk pembuatan page ini sebaiknya dikelompokkan menjadi satu folder. Misal kita membuat halaman produk, maka kita harus buat dulu folder produk seperti ini, ya. Jadi jangan di luar seperti ini. Alasannya adalah kalau halamannya nanti banyak, nanti maka file-filenya akan menjadi berantakan nih, messy, atau ya tidak nyaman dilihat. Karena konsep dari penulisan program yang benar adalah bagaimana kita meletakkan file-file itu di folder yang tertib, yang rapi, supaya kita nanti mudah untuk melakukan maintenance. Nah, itu alasannya. Jadi kita buat dulu di folder produk. Ini kemarin kita saja kalau sama. Nah, nanti kalau ada halaman-halaman lain, berarti buat lagi foldernya, ya, misalnya halaman produk, misalnya kategori dan seterusnya, dibuat di dalam folder produk. Kemudian di inersia ini memang dia melakukan pendekatan seperti halnya kita membuat proyek Laravel pada umumnya, ya. Tapi nanti kita akan coba dua cara, di mana menampilkan cara yang best practice-nya di Laravel inersia ini, dan nanti cara yang kedua kita akan coba menggunakan API, ya. Nah, di sini kalian harus kenal keduanya. Alasannya adalah di pemrograman React yang sebenarnya itu menggunakan API, ya. Karena inersia ini teknologi yang sengaja dibuat agar orang yang terbiasa mengoding Laravel yang sebelumnya ini, ketika dia berpindah ke inersia React, dia tidak akan kaget, gitu ya. Kita akan buat yang cara pertama di bagian produk ini. Kita akan gunakan yang hampir mirip seperti di Laravel umumnya, yaitu gayanya seperti ini, ya. Dimana di index langsung menampilkan halaman formnya, ini ya. Kemudian datanya itu langsung dikirimkan caranya seperti ini. Oke, coba kita bahas satu-satu. Jadi kalian paham apa maksud dari perintah ini, gitu ya. Nah, perintah ini inersianya adalah perintah untuk menampilkan view. View apa yang ditampilkan? Yaitu view namanya produk. View produk itu yang mana? Itu kalau kita lihat di halaman page yang tadi ada nama file produk itu TSX, itu yang tadi buat. Kalau sekarang produknya tidak ada, ya, file produk TSX-nya tidak ada. Maka kalau ini kita jalankan, maka yang terjadi adalah tampilannya kosong karena tidak ada yang ditampilkan. Ambil yang paling bawah. Sekarang kita akan coba buat di dalam produk, ya. Ada yang Ini taruh. kita akan buat dengan nama produk. Coba kita nengok paling bawah itunya. Produk index titik Paling bawah. TSX. Ini ya. Nah, ini nantinya akan dimunculkan Nah itu dengan cara seperti ini, produk garis miring produk indeks. tapi yang itu dia Jadi produk teliti ya, yang soalnya di kan sini itu banyak campurannya. untuk menunjukkan nama foldernya, sedangkan yang berikutnya produk indeks ini untuk menunjukkan filenya. Jadi harus lengkap, ya. Kita akan lihat apakah ini muncul di tampilan. Ini sudah muncul ini modelnya, ya. Jadi apapun yang kalian ketikkan ini langsung muncul. Ini bisa kita lihat seperti ini. Jadi setiap yang kita buat langsung kemudian kita save itu langsung muncul di halamannya. Jadi kalau kalian mau modding di Laravel inersia, ini bisa lakukan seperti ini. Jadi ketika kalian simpan itu bisa langsung muncul di web browsernya. Ini tidak berlaku untuk Laravel biasa. Laravel biasa tidak bisa seperti ini.
di Laravel biasa kalian harus refresh dulu halamannya, baru akan terlihat perubahan. Tapi kalau di Laravel inersia kalian cukup simpan saja kalian, dia langsung berubah. Nah, dashboardnya kalian buat di bagian column, tidak berkolom yang salah. Ini adalah contoh column coding yang salah. Kalian pastikan seperti ini, maju saja seperti ini, seperti ini, ya. Ini mengakibatkan views inersia ini tidak akan muncul otomatis. Ini salah, ya. Jadi kalau kalian refresh di sini, ini yang terjadi akan error. Nah, jadi kalau misalnya kalian ngetik yang langsung itu namanya adalah orang belajar ngetik. Tuh, dia akan error seperti ini. Errornya adalah kelas inersia platform. Ini akan ada merahnya kalau kalian udah install package yang dosen coding Laravel itu ya, itu akan muncul kayak ini. Jadi solusinya gimana? Jadi seperti ini, saya kasih contoh lagi. Ini yang benar. Jadi kalau kalian ngetik, misalkan inersia seperti ini, lalu inerti, itu kan muncul ya. Ini namanya suggestion. Jadi kalau dalam mana yang kita akan gunakan? Nah, kalau yang akan kita gunakan, ya kalian lihat hurufnya di depan harus huruf besar. Ya. Lalu biasanya ada keterangan use inersia. Ketika kalian tekan tab atau enter, misalnya seperti ini tab, maka secara otomatis use inersianya langsung ditambahkan. Jadi tidak perlu diketik manual. Kalau yang tidak ada tanda kurung siku seperti komponen, ini berarti wajib diisi parameternya. Tahu ya parameter? Parameter itu adalah inputan sebuah fungsi. Jadi render ini adalah fungsi. Dia harus ada inputan. Inputannya itu yang di dalam kurung ini, yang dinamakan sebagai parameter. Nah, parameter itu ada yang wajib diisi, ada yang opsional, tidak wajib diisi. Simbol tanda harus diisi itu kayak gini, tidak ada tanda kurungnya. Ya, ini pasti harus diisi, kalau tidak diisi pasti error. Sedangkan yang ada tanda kurungnya itu sifatnya adalah opsional, boleh diisi boleh tidak. Ya. Ada yang lain mungkin seperti ini. Resolver using URL resolver. Berarti ini boleh diisi atau tidak? Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, kita arahkan ke file yang ada di produk index ini, yang berada di dalam folder apa? Kita lihat di situ. View-nya itu berada di page kan? Berarti kita tulis nama foldernya produk garis miring produk strip index. Tidak perlu menuliskan TSX-nya. Ya, jadi kita tuliskan aja produk garis miring produk indeks seperti ini. Oke. Nah, kalian bisa lihat pada bagian perintah yang saya tuliskan, saya hanya menuliskan variabel atau parameter komponennya saja, yaitu isinya ini. Sedangkan yang properti tidak saya isikan. Kenapa? Karena properti sifatnya adalah opsional. Boleh? Boleh. Tapi kan tadi tujuan kita adalah ingin mengirimkan data ke halaman indeks. Datanya adalah data yang ada di tabel produk. Kita mau kirimkan itu. Makanya nanti kita akan gunakan properti ini untuk mengirimkannya. Tapi ada lagi cara satu lagi, yaitu menggunakan API. Oke, kita coba dulu satu-satu. Udah buat seperti ini. Coba dibuat. Buat aja dulu satu ini ya. Ya, PHP artisan make model aja strip CLMX misalkan. Misalnya buat pertama apa nih? Misalnya post ya, misalnya post dari ulang.
proceedures dan controller. Oke. Udah 4. Nah, jadi gini. Kalian bisa lihat di bagian Explorer di menu ini. Yang pertama adalah modelnya tadi. Model itu berada di dalam folder app, lalu ada model. Nah, maka nanti akan ada file POS di situ. Itu yang pertama. Lalu file yang kedua ada di dalam database migration, gitu ya. Nanti ada file seperti ini. Kalau kita lihat create POS table. Nah, ini untuk pembuatan tabelnya, ya. Nah, saya contohkan nih. Di sini ada bagian function app. Kalian lihat ya, app itu ada kurung buka dan kurung tutup. Ini adalah areanya. Berarti kalian harus modifikasinya di dalam situ. Ya. Ini untuk pembuatan tabelnya app, dan dot ini untuk penghapusan tabelnya. Nah, perintahnya udah ada nih bawaannya dari Laravel. Itu biarin aja. Seperti yang perintah drop if exist seperti ini, lalu create POS seperti ini. Nah, tinggal kalian tambahkan aja di dalamnya, ya. Misal POS itu ada POS ID, oke, sudah ada ID, ya, dibiarkan. Lalu kedua ada user ID. Kalian buat nih tabel user ID. User ID ini, oke, misalnya kalian di sini ada tipe data ya, kalian bisa minta lengkapi dengan tipe datanya. Ini enggak ada tipe data. Nah, ini ada tipe data. Nah, contoh ya, tipe data ini menggunakan big integer atau integer. Nah, berarti kalian buka saja big integer. Gunakan yang unsigned misalnya. Gunakan user ID. Lalu berikutnya ada content text, tipenya text. Berarti kalian buat label text, ya, dengan nama konten seperti ini. Lalu berikutnya ada media URL varchar 255. Berarti buatnya tabel string media URL dengan panjang 255. Misalkan label berarti boleh kosong, ya. Lalu kemudian media type-nya 10. Ini bisa berupa image, video, atau teks, ya. Misalnya table. Karena bisa pilihan, mungkin kita bisa gunakan enum. Misalnya media type, ya kan. Isinya bisa berupa image, apalagi itu video dan teks, video dan teks ini. Lalu berikutnya ada create add sama update add, ya. Itu otomatis sudah berada di dalam timestamp, ya. Berarti yang bagian create add ini nggak perlu dibuat lagi karena sudah include di dalam perintah timestamp. Mau ditambahkan is delete, oke, boleh. Misalnya tipenya adalah boolean, berarti kalian bisa gunakan seperti boolean seperti ini, is delete. Oke, nah seperti itu, ya. Migrationnya dibuat nih masing-masing, ya. Nah, setelah migrationnya udah dibuat, baru buat model. Kalian bisa cara singkatnya ya, pakai Ctrl P, nanti akan muncul seperti itu. Kalian ketikkan aja, misalnya, saya mau ke model POS, berarti ketikkan model spasi POS. Nah, langsung muncul kan? Tinggal enter aja, dia langsung terbuka. Ini shortcutnya biar lebih cepat aja kita kerja. Nah, lalu di dalam kelas ini tinggal kalian definisikan aja, yaitu pertama adalah protected dari labelnya apa. Nah, tabelnya ini pastikan harus sama dengan yang di sini, yang di bagian migration tadi, ya, yang create POS, tulisannya harus sama persis POS seperti ini, ya. Lalu berikutnya adalah field label, protected field label seperti ini. Isinya apa? Isinya semua yang ada di sini. User ID, content, media type, media URL, media type sama istilah. Itu pastikan semuanya dituliskan, ya. Yaitu pertama user ID, content, media URL, media type dengan is. Udah gitu doang.
ya kan? Lalu kita ke apa namanya, ke controller, control P, ketikkan controller post seperti ini, masuknya post controller, enter. Nah, tinggal ungkapin aja perintahnya di sini, misalnya return inersia muncul, kedua render, nanti kalian buat post dari sini post index seperti ini, gitu ya. Nah, tinggal nanti buat di dalam folder resource. Kita buka folder resource ini, folder JS, lalu folder page, buat folder namanya post, ya. Pastikan hurufnya sama aja biar enak kita nanti carinya, gitu ya. Misalnya ada pakai S, ya udah pakai S juga, gitu ya. Lalu buat aja file, misalnya post index.tsx seperti ini. Nah, perintahnya export default function post index seperti ini. Return buka kurung tutup kurung. Misalnya kita awali dengan halaman post, contoh aja ya. Nah, kita ingin coba nih lihat apakah post ini sudah berhasil atau belum. Oke. Nah, setelah kita membuat controllernya, membuat view-nya, ini nggak bisa langsung diakses loh ya. Ini nggak bisa langsung diakses. Ini kita harus daftarkan dulu ke web roots-nya dulu, ya. Ini buka di bagian folder web roots, ya, di sini. Nanti kan ada, kalau kalian lihat ya, kan ada folder app, bootstrap, config, database, terus cari yang bagian roots, lalu cari bagian web. Nah, di sini harus dituliskan. Kalau nggak dituliskan nanti halaman dari post itu nggak bisa kita akses. Jadi nggak ada yang langsung otomatis ujuk-ujuk controller udah jadi, view udah jadi, udah bisa langsung diakses, nggak bisa. Dia harus didaftarkan terlebih dahulu. Jadi kita tuliskan root resource seperti ini. Kita tuliskan namanya post. Lalu kita tuliskan post controllernya, post controller. Nah, seperti ini kita bisa cari ini ya. Ingat ya, jangan belajar ketik, tapi gunakan intelligence ini. Pastikan dia muncul, ya. Jadi kalau misalnya tidak muncul berarti ada yang salah. Nah, ini kan muncul kan, berarti udah benar nih. Tinggal kita tekan enter. Walaupun tulisan kita salah, typo, bisa lihat post CNTR saya tulisnya. Padahal yang asli adalah post form, ya kan? Walaupun saya typo, dia tetap bisa mendeteksi kita mau kemana. Nah, kalau muncul dan seperti ini berarti udah benar, ya. Jangan belajar ketik ya, kita belajar mulai. Nah, kalau udah muncul kayak gini, gak usah lengkapin, tekan tombol tab. Nanti dia akan otomatis menambahkan di atasnya use app post controller. Itu otomatis tuh pasti muncul. Tapi kalau kalian ngetiknya manual kayak orang belajar ketik, maaf kayak masnya tadi tuh ditulis namespace segala macam, nggak boleh gitu, nanti salah ngodingnya. Ya, ada aturannya, ada caranya, gitu. Ya nggak apa-apa, kan baru belajar. Makanya sini saya kasih tahu ya, supaya kalian jangan sampai gagal. Nah, muncul kan post controller, tinggal kita lengkapin aja titik 2 kelas. Nah, seperti ini. Dan nah, ini adalah cara untuk mendaftarkan controller kita agar bisa diakses. Sekarang kita coba tes ya. Post, pastikan tulisannya juga sama dong, ya. Tulisannya post huruf kecil, maka tulisnya juga huruf kecil. Jangan sampai keliru. Karena hurufnya dia menaruh. Oke. Nah, seperti ini kita lihat, kita cek nih. Harusnya kan muncul ya. Di sini nggak muncul nih, ya. Coba kita lihat di bagian post. Di sini pastikan nama foldernya benar. Kita cek dulu, ya. Kita ke source, JS, page, post. Di sini post index. Oke. Nah, apa salahnya? Ya,
ya. Jadi kalau misalnya nggak muncul berarti kemungkinan ada yang salah dan seperti itu disini lagi. Sekarang sudah. Oke, coba praktikkan lagi deh. Pak, boleh lihat halaman indeksnya nih, Pak? Halaman Yang post index. positif. Gini aja sih. Ya, kita belum lengkapin ya, ini cuma dasar aja ya. Nanti mungkin ini ya, kalian perhatikan sebentar. Kita kalau membuat tabel kan seperti ini ya, biasa. Nah, cuma kayak gini, kalau kayak gini bentuknya ini error, nggak boleh. Terus gimana solusinya? Tambahkan aja huruf itu di depan dan tutup huruf di akhir. Seperti ini caranya, ya. Baru kita tambahkan, misalnya border 1, kita buat judul kolomnya, misalnya ID, posting tadi ya, misalnya judul, kita sesuaikan dengan yang di apa namanya post migration, apa konten media, contoh aja ya. Oke. Jadi tidak semua yang harus ditampilkan itu tidak mesti kan. Jadi kita misalkan hanya ingin mendapatkan kontennya, medianya, media type media misalkan udah seperti ini, udah oke, udah misalkan tidak apa-apa. Lalu kita buat aksi, ya misalkan untuk apa, untuk edit atau untuk hapus, ya. Nah seperti ini. Oke. Nah seperti ini kan, jadi hasilnya ID, konten, media untuk tabelnya segala macam, ya. Nah tentu saja tampilannya apa? Kalau misalnya kita mau memberikan gaya style, itu bisa kita berikan seperti ini supaya dia ada stylenya seperti itu ya. Misalnya bordernya 1, ini masih nggak muncul ya. Apa ya?
kita akan buatkan sebuah tombol, ya. Misalnya button. Nanti kalau misalnya ditambah klik, nanti dia akan masuk ke halaman berikutnya. Nah, jadi untuk tombol kita misalnya ini untuk tombol untuk membuat aksinya itu kita bisa gunakan. Itu aksinya kita gunakan on klik ini ya. Biasakan pilih dari suggestion-nya dari sini. Ini kan saya kecil ya tulisannya on click ya. Ini salah. Yang benar itu adalah on click yang ini. Makanya biasakan dipilih dari suggestion. Dari seperti ini, klik enter atau tab seperti itu. Gitu ya. Nah kemudian buka burung tutup burung rawat seperti ini. Ada oke. Nah, kemudian kita gunakan perintah dari inersia rules. Oke. Jadi caranya kita tampilkan di sini import dari add inersia react seperti ini ya. Misalnya kita kasih alias inersia bebas saja sih. Import kita as inersia from inersia terus di sini. Nah, jadi perintahnya seperti ini. Inersia itu dari perintah alias di atas ini, titik close, titik missing, post klik ya. Nah, ini kalau kita klik, karena post kliknya belum kita buat, ya tentu dia tidak muncul apapun. Ya, sekarang kita akan buat post kliknya dulu. Post klik ini dari mana? Itu sudah langsung masuk di dalam resource. Jadi kalau kalian ingin tahu apa saja yang ada di resource, kalian bisa jalankan di bagian terminal. Itu perintahnya adalah php artisan root list seperti ini. Ya. Saya lihat di situ di root list, saya ulangi, php artisan root list. Ya. Nah, kita lihat di situ ada post script, ya sudah ada post script di dalamnya. Post script ini ngarah kemana? Yaitu ke post controller di bagian script. Jadi kita tinggal ke post controller, kita mengarah ke yang script di sini. Tinggal kita berikan perintah return inersia render untuk halaman berikutnya adalah post script. Seperti ini. Nah, post script itu kalau kita lihat ini belum dibuat ya. Kita hanya baru ada post index. Kita buat lagi file baru yaitu post script. Pastikan tulisannya sama aja gitu ya, post script titik tsx. Seperti ini ya. Jadi kalau kalian ingin tahu apakah nama yang sudah kalian cek ya di post foldernya seperti ini. Nah, dalam nama filenya adalah post script. Pastikan kalau ada S-nya tambah S-nya. Seperti itu, hasilnya harus sama. Supaya dia tidak salah alamat. Nah, sekarang tinggal kita buatkan alamatnya yang kedua, export default function untuk post script. Seperti ini. Return kita buat ya. Kita buat halamannya adalah halaman buat
dia sudah buka halaman berikutnya. Nah, tinggal kita buat form untuk mengisi data postnya. Nah, jadi kita buat form seperti ini. Kita buat aja pakai sketch dasar aja ya, nggak usah terlalu cakep. Kita buat label tadi tabelnya kayak saya lupa, post create. Di sini butuh user index, user ID, content, media URL, sama media text. Biasanya kalau user ID ini orang yang login ya, boleh kita tidak buat. Yang kita butuhkan adalah kontennya, media teksnya, sama media URL-nya. Misalkan konten, bahasa Indonesia aja boleh, konten. Lalu kita gunakan teks area. Ini, kemudian media URL-nya kita gunakan seperti ini. Baik. Jadi kita buat konten, media URL, media tag, sama tombolnya. Kita sudah buat konten, media URL, sama media tagnya seperti ini. Nah, tentu saja ini nggak ada yang langsung otomatis ya. Kalau kita isikan lalu kemudian kita submit, dia juga nggak akan langsung kesimpan otomatis karena belum kita hubungkan, gitu ya. Nah, setelah form ini sudah dibuat, ya, kita buat unsubmit seperti ini. Kita arahkan ke handle submit. Bebas saja namanya ya. Jadi misalkan kirim data boleh, misalnya boleh seperti ini. Nah, kita akan buat di dalam sini. Ya, misalnya kita buat kirim data sama dengan ini. Reference default. Okay. Jadi nanti akan kita kirimkan melalui perintah di sini. Oke. Sama seperti yang tadi di atas, kita harus tambahkan import as inertia from inertia react seperti ini. Kita harus buat. Ini adalah jurus pamungkasnya di inersia. Jadi kita harus pakai ini untuk memudahkan codingan kita. Jadi cara menggunakannya bagaimana? Jadi inersia titik router titik post. Ya. Kenapa post? Karena kalau kita lihat yang tadi, untuk mengirim data, kalau kalian lihat ya, untuk pengiriman data pasti menggunakan metode post seperti ini. Arahnya ke produk controller store, ya. Jadi post, ya, post produk itu mengarah ke produk controller store. Jadi kita buat saja seperti ini, ya, garis miring post. Baik. Nah, kita akan mengirim saya lupa tambahkan ini. Inersia use form buat seperti ini ya. Nah, ini penting. Ini untuk mendata data apa saja yang akan kita kirimkan ke server. Pastikan data yang kita definisikan di sini sama dengan yang ada di sini. User ID, konten, media URL, media type, ya, pastikan sama yang ada di sini. Nah, begitu juga di formnya pastikan sama ya. Oke, tadi kita nggak pakai user ID langsung di konten, berarti di sini konten. Lihat di name-nya ini harus sama dengan yang ada di database tabelnya, ya. Kalau hurufnya content, maka di sini juga harus content juga, ya. Media URL name-nya harus sama dengan yang ada di sini. Pastikan sama cocok, ya. Di sini juga media type name-nya adalah media type seperti ini. Pastikan sama semua,
Nah, baru di sini kita buat konten, lalu media URL, media teks seperti ini disamain dengan yang di bawahnya, ya, sama seperti ini. Oke, tinggal kita pakai saja seperti data, set data, post. Oke, kita gunakan 3 variabel ini, data, set data, sama post. Kita ulang. Oke, tidak jadi. Nah, supaya ini terintegrasi dan codingan kalian tidak begitu panjang. Kalau pakai yang tadi codingan agak sedikit panjang ya. Kita gunakan yang sekarang mudah aja. Seperti ini. Jadi pastikan ini dibuat dulu sebagai inisialisasi data yang akan dikirimkan. Nah, setelahnya di masing-masing dari elemen-elemen input ini kita tambahkan seperti ini contohnya. On chain seperti ini, enter. Lalu kita gunakan perintah set data, kita isikan konten yaitu target titik value tak mau. seperti ini. Ya. Jadi ini wajib supaya apa? Supaya setiap perubahan yang ada di teks area konten itu juga akan akan dikirimkan ke server. Kalau ini tidak dibuat, maka apa yang kalian ketikkan nanti di bagian sini ini tidak akan dikirim ke server. Jadi ini wajib harus dibuat. Ya. Untuk yang text area, untuk media URL sama, media URL juga kita tambahkan juga, yaitu di sini on chain set data seperti ini juga sama. Begitu juga di select media seperti ini untuk yang select ya. Kita pakaikan seperti ini juga di on chain semuanya supaya datanya juga ikut terkirim. Nah, berikutnya baru kita gunakan perintah post seperti ini saja. Sudah cukup. Perintahnya cukup sederhana. Tapi ingat, sampai di sini belum selesai. Kenapa? Karena di controllernya, di servernya, di backendnya belum kita kasih perintah untuk penyimpanan dan data. Dari mana kita tahu? Yaitu di bagian store ini masih kosong. Ini kalau kita jalankan, datanya juga nggak akan tersimpan gitu ya, karena masih kosong perintah ini. Nah, di sini kita akan melakukan penyimpanan data. Penyimpanan data itu, ingat, menyimpan data itu kan ke database, ke tabel. Di pemrograman, hal-hal yang berkaitan dengan database atau tabel, maka yang kita gunakan adalah modelnya. Maka perintah yang kita tuliskan pertama kali adalah nama modelnya. Nah, seperti ini. Ingat, gunakan kontrol spasi. Muncul, lihat di situ ada model ya. Berarti ini yang kita akan gunakan, tekan enter dulu. Seperti ini. Baru kita jalankan perintah. Karena mau buat data, gunakan perintah create. Query create seperti ini. Ya. Buka kurung, tutup kurung. Bracket seperti ini dulu, baru enter di tengah-tengah, baru isikan data yang akan kita ingin simpan. Pastikan yang muncul di sini itu adalah yang ada di isi tabel. User ID, konten, media URL, media lain. Ya. User ID, konten, media URL, media teks sama istilah browser. Nah, seperti ini saja. Ya. Jadi kita harus padankan antara nama yang ada di tabel dengan yang ada di form. Ini adalah nama yang ada di form. Dari mana? Ini. Ini. Konten. User ID ada nggak di sini? Ada nggak user ID? Nggak ada? Nggak ada. Berarti ini tidak bisa dipakai. Gitu ya. Konten ada. Media URL ada, media type ada, ya. Nah, di sini berarti sifatnya ini akan error karena tidak ada dikirimkan dari klien. Ya. Ini kita nilainya bebas aja dulu. Ini sebenarnya adalah data user yang login, tapi karena kita belum buat form loginnya, maka belum ada
informasi mengenai siapa user yang login. Berarti ini kita asumsikan aja usernya ID-nya adalah 1, gitu ya. Baik, nah seperti ini contohnya. Nah kalau berhasil simpan, pastikan kita arahkan kembali ke redirect. Ini perintahnya redirect ke URL post seperti ini. Ini supaya kalau dia berhasil datanya disimpan, dia akan kembali ke halaman post. Cuma ingat ya, di post ini di halaman apa namanya, halaman depan indeks ini kita belum ada memberikan data yang akan ditampilkan. Ini masih belum kita kirimkan. Ya. Oke, kita coba tes terlebih dahulu. Kita isi datanya sembarangan aja dulu, lalu kita submit. Baik. Nah di sini kalau kalian lihat, ini kok tidak kembali ke depan, ya kemungkinan ada terjadi kesalahan. Kalau dia benar, udah pasti dia akan kembali ke bagian pos depan, ya. Nah ini masih terjadi kesalahan. Oke, kita bisa lihat kesalahannya itu bukan di bagian ini, ya menu ini. Lalu kalian buka di bagian web developer. Ada di mana web developer ya? Web developer tools, more tools, kemudian pilih yang developer tools atau bisa tekan Ctrl+C gitu ya. Nah ini gunanya untuk melakukan debugging. Debugging itu melacak kesalahan. Ini adalah hal yang penting dalam pembuatan program. Jadi ketika kita coba kan seperti ini, ya. Nah ternyata errornya kalau kita perhatikan di sini, ya di sini, ya. Kita hapus ulang lagi. Nah, ini ternyata perintahnya terjadi reload tampilan. Ini yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Ya. Kesalahannya itu pada bagian post halaman di bagian formnya. Ini ya. Nah, di sini kita ada kesalahan. Kita cek. Oh. Ya. Oke. Kenapa? Ini harusnya tidak boleh. Apa, Cok? Oke, nah di sini kita lihat ada muncul error, ya. Muncul errornya itu tidak ada tabel post, tidak ada tabel post. Ini kemungkinan kalau kalian cek, ya sudah ada migrationnya, tapi kenapa tidak ada tabelnya? Kira-kira apa yang sudah belum? Harus jalankan PHP artisan karena tadi apa? Perintah PHP artisan migrate saya sudah lakukan kemarin, dan tabel migration post saya baru lakukan buatnya hari ini. Makanya dia nggak otomatis langsung dibuat menjadi tabel di database. Makanya kita harus jalankan ulang lagi perintah PHP artisan. Oke, nah lihat tabel post baru terbentuk. Nah, kita ulangi lagi. Berhasil, dia kembali ke halaman utama. Tapi ingat ya, tadi saya bilang kita belum menambahkan perintah untuk menampilkan data. Makanya yang terlihat di sini nggak ada datanya. Tapi sebenarnya udah ada, tapi karena perintah untuk menampilkan data belum dibuat, makanya belum muncul. Oke, kita kasih ya perintah untuk nampilin data.
Nah, ini perintah untuk menampilkan data. Kita ke controllernya, lalu kita ke index. Di sini kita gunakan parameter yang kedua, yaitu parameter property. Kita ingin mengirimkan data dari sini ke view, ya. Caranya bagaimana? Kita gunakan parameter kedua, koma, buka kurung seperti ini. Kita gunakan datanya misalkan post ini ya, panah. Kita ambil dari model. Ingat, semua data berasal dari model. Post misalnya kita gunakan paginate, query paginate. Oke, misalnya datanya per 10 data seperti ini. Oke, kita udah kirim ini. Tapi ingat, tidak langsung otomatis muncul karena di dalam view-nya belum kita kasih perintah untuk mengirim data. Ibaratnya gini, stok data udah dikirimin, tapi si penerima belum membuat perintah untuk menampilkan. Ya, makanya kalau kita lihat tuh, ya, dia tidak ada data yang muncul, tidak ada yang otomatis ya. Kita ke post indexnya sekarang, post index. Di sini tambahkan perintah table. Ya, kita akan menampilkan data yang dikirimkan oleh si controller yang bernama post. Ya, kita tangkap di post ini. Caranya bagaimana? Kita ke atas, kita buat misalnya konstanta post. Kita gunakan inersia use page property post seperti ini. Nah, pastikan nama yang di sini ini harus sama persis dengan yang di sini. Kalau dia berbeda, dia tidak akan dapat data. Ya, pastikan sama namanya. Gitu ya. Oke, kita gunakan di sini SN. Nah, ya. Baru kita gunakan di sini post titik data titik map. Ini ya. Oke, seperti ini contohnya. Post ini adalah data yang dikirim dari sini, yang diterima data dari server. Kemudian kita ambil data titik map, ya. Kita ingin tampilkan dalam berupa barisnya. Nah, ini contoh barisnya, yaitu sel pertama atau kolom pertama menampilkan dari ID postingannya, lalu yang kedua kontennya, media URL tag-nya sama media tag-nya. Nah, ini pastikan sama dengan yang ada di struktur database-nya atau tabelnya yang bisa kita lihat dari post migration-nya. ID, konten harus sama persis, media URL sama media tag-nya. Ini harus sama persis. Ya, ini bisa lihat, ini datanya sudah muncul. Kalau kita tambahkan lagi, misalkan maka muncul data berikutnya. Kita tambahkan lagi, ya datanya sudah muncul. Seperti itu. Tambahkan lagi, dia langsung datanya muncul. Seperti itu ya. Nah, ini adalah perintah untuk menampilkan datanya. Ya, kalau ini datanya perintahnya kita hapus ya, tidak muncul. Ya, kita munculkan lalu seperti itu. Oke, silakan dicatat, di foto, catat. Nah, kalau untuk tombolnya nanti kita lanjutkan di foto.
14.